Hello everybody, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam paragraf dan juga contohnya. Paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat topik, kalimat penjelas maupun sampai dengan kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Paragraf memiliki beberapa manfaat di dalam suatu tulisan atau karangan. Adapun manfaat paragraf adalah sebagai berikut, yaitu nomor 1, mengekspresikan gagasan. Maksudnya, paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi membentuk suatu kesatuan ide pokok. Yang kedua yaitu menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya, setiap tulisan atau gagasan ataupun karangan terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga yaitu mempermudah menulis dan membaca. Maksudnya, dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah memahami ide pokok dalam suatu tulisan bila penulisnya dibuat dalam paragraf yang baik. Jenis paragraf ada 5. Yang pertama yaitu paragraf deskripsi, yang kedua yaitu paragraf eksposisi, yang ketiga yaitu paragraf persuasi, yang keempat yaitu paragraf argumentasi, dan yang terakhir yaitu paragraf narasi. Yang pertama yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Penulisan menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaan, warna, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut. Dengan kata lain, deskripsi ialah melukis atau memotret benda atau suasana dengan kata-kata. Langkah untuk menulis paragraf deskripsi. Yang pertama yaitu, rancanglah sebuah paragraf deskripsi. Setelah kalian memilih sebuah topik dan telah mengoleksi beberapa detail topik tersebut, kalian sudah siap untuk menyusun paragraf deskripsi dengan merancang paragraf deskripsi secara acak atau secara kasar. Tulis saja topik utamanya dan semua detail yang telah kalian ketahui. Yang kedua yaitu revisi paragraf deskripsi. Kini saatnya kalian merevisi paragraf kasar yang telah kalian tulis. Konsentrasi saja pada penyusun gambaran detail yang kalian buat. Apakah kalimatnya sudah jelas, logis, dan setiap detail dapat tersusun dengan rapi. Yang berikutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi yaitu nomor 1 yaitu memaparkan definisi atau pengertian. Nomor 2, memaparkan langkah-langkah, metode, atau cara melaksanakan suatu kegiatan. Nomor 3, dari awal sampai akhir berupa pemaparan. Nomor 4, bersifat tidak mempengaruhi. Nomor 5, disertai bukti, data, contoh, dan gambar. Yang keenam yaitu pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Nomor 7, penutup menegaskan kembali. Dan yang ke-8, bahasa bermakna denotasi atau sebenarnya. Dan juga yang terakhir yaitu fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Langkah untuk menyusun paragraf eksposisi yaitu nomor 1, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan pada paragraf tersebut. Paragraf persuasi dibuat menurut pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia
dapat berubah-ubah. Paragraf persuasi memiliki tujuan yakni untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf. Supaya pembaca percaya, paragraf persuasi harus diikuti dengan bukti dan data pendukung yang kuat. Pada paragraf persuasi, seringkali ditemukan kata-kata yang sifatnya mengajak, ayo, mari, dan lakukanlah. Paragraf ini seringkali dijumpai di dalam iklan, himbauan, atau propaganda di media massa. Ciri-ciri dari paragraf persuasi yaitu 1. Sering memakai alasan-alasan yang kuat, diikuti dengan data dan fakta yang menjadi pendukung untuk mengajak. Mengingat paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua yaitu berupaya untuk meyakinkan pembaca agar melakukan atau percaya yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga yaitu banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu seringkali menghindari konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang dan agar kesempatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa tercapai. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumentasi beserta alasannya. Paragraf ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan, ataupun ide penulis yang disertai dengan bukti-bukti, contoh-contoh, argumentasi, data, fakta-fakta, atau lainnya. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi yaitu pertama, berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Yang kedua, pendapat disertai alasan, logis, dan fakta. Yang ketiga, memiliki data faktual yang mendukung penulis. Yang keempat yaitu fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. Dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Langkah untuk menyusun paragraf argumentasi yaitu yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, merumuskan tema. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka. Dan yang keempat, mengumpulkan data dan fakta. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka. Yang terakhir atau yang kelima yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam kerangka atau paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Paragraf naratif tidak memiliki kalimat utama. Paragraf narasi ialah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung. Peristiwa itu boleh benar-benar terjadi atau cuma cerita belaka. Ciri-ciri dari paragraf narasi yaitu yang pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang ketiga yaitu dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas, di mana bagian orientasi, klimaks, dan resolution. Yang keempat yaitu memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Yang keempat yaitu biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen untuk mengembangkan channel ini.